Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Talu Channel. Seperti biasanya setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 28 September 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_sukandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Ya, pesan healing hari ini. Oke. Enlightenment. Nah, enlightenment ini adalah pencerahan ya. Semoga kebijaksanaan langit selalu menyertaimu. Kita semua memiliki sifat tercerahkan berupa kebahagiaan, cinta, dan kebijaksanaan. Namun kita tidak melihatnya atau mengalaminya karena kita terganggu oleh stres, drama, hasrat, dan ego. Jika kita benar-benar memiliki sifat tercerahkan, bukankah kita harus mendedikasikan setidaknya beberapa waktu untuk menemukannya? Berhentilah sejenak sepanjang hari, singkirkan gangguan dan fokuslah pada ruang di dalam dirimu yang tidak memiliki batas. Kenali dirimu sebagai sifat langit, bukan ego yang tetap dan terpisah. Sifat terbuka ini merupakan inti dari semua pengalaman. Bahkan selama cuaca buruk pun langit yang murni tetap hadir ya. Ibaratnya langit itu nggak selamanya bercuaca buruk. Akan berganti menjadi cerah ya. Kemudian setiap saat dan melalui semua keadaan emosional dan mental, teruslah ingat perlindungan sifat langitmu di dalam diri dan datanglah dari tempat yang lapang dan jernih. Dalam hamparan kesadaran yang tak terbatas, saya terbangun pada hakikat sejati. Oke, ini untuk afirmasinya ya terkait dengan pesan enlightenment ini. Dalam hamparan kesadaranku sendiri yang tak terbatas, aku terbangun pada hakikat sejati, realitas di luar konsep. Oke, simpelnya sih gini ya, mungkin ini ya kata-katanya sangat puitis memang. Jadi simpelnya kita ini sebenarnya bisa gitu ya mencerahkan diri sendiri dalam artian tuh self healing, menyembuhkan diri ya, tetapi terkadang keblok karena kita lagi stres, karena lagi banyak drama, lagi banyak masalah, ketutup oleh ego gitu. Nah, kembalilah kepada diri sendiri atau kamu coba untuk merenung hening ya, berhenti sejenak atau mengambil waktu untuk hening ya. Nah, di situ kamu akan mendapatkan pencerahan itu yang muncul dari dalam dirimu sendiri ya. Sebenarnya tanpa kita harus intinya sih yang bisa menyembuhkan diri kita itu ya diri kita sendiri gitu. Cuman terkadang ketutup itu tadi ya oleh stres, drama, masalah, ego, emosional yang nggak stabil ya. Jadi teruslah menjadi kuat dan ingat bahwa kita ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan itu tadi ya, ketika kayak kamu udah merasa stuck, kamu butuh pencerahan, coba menarik diri, hening sejenak, merenung, dan semua jawaban itu, pencerahan-pencerahan itu ada dalam dirimu ya. Jadi ibarat langit ya, karena ini Sky Wisdom Oracles ya, kartu kebijaksanaan yang
bertemakan langit ya, di ibarat langit. Kalaupun kita langit yang sedang dalam cuaca buruk itu nggak selamanya cuaca buruk atau gelap ya, selalu ada momen di mana langit itu kembali jernih. Nah, sama seperti kita ya, terkadang kita ketutup oleh itu tadi ya, berbagai energi negatif, tapi coba untuk berhenti sejenak atau menarik diri ya, hening. Di situ kamu ibarat langit, kamu akan kembali langit yang jernih gitu loh ya. Karena ketika sendiri, ketika merenung, kamu akan bisa menemukan segala jawaban-jawaban yang menjadi pertanyaanmu. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk pesan semestanya. Ya, yang pertama oke. Nah, aku rasa ini relate ya dengan pesan healingnya, dimana ada kalanya kita memang menarik diri, berdiam diri ya, ibaratnya seperti gunung es ini, untuk apa ya istilahnya, tidak usah banyak berkoar-koar gitu ya, atau less talk ya, lebih banyak merenung dan berdialog dengan diri sendiri. Karena jawaban-jawaban itu sebenarnya sudah ada dalam suara hati kita dan intuisi ya, dimana intuisi itu sebenarnya adalah pesan dari ilahi, dan disitulah penuntun kebenaran. Oke, pesan yang kedua, clouds shifting. Nah, ini juga aku rasa juga sinkron dengan sky wisdom ini ya, tentang enlightenment, pencerahan, dimana tadi sudah sempat aku sampaikan ya, nggak selamanya langit itu bercuaca buruk, akan kembali menjadi jernih. Nah, sama halnya kehidupan ini, ibarat seperti awan di langit ya, bentuknya itu bisa berubah-ubah, dan itulah kehidupan. Jadi ya bisa jadi mendung, bisa jadi cerah, bisa jadi hujan gitu kan. Sama halnya dengan kehidupan, kita mesti siap dengan segala bentuk perubahan-perubahan yang terjadi, yang terkadang memang di luar kontrol atau kendali kita. Oke. Ya. Rain purification. Nah, ini juga sinkron dengan sky wisdom ya, dimana kadang langit itu mendung, gelap, petir ya, jernih, sampai menjadi hujan kembali, cerah atau jernih. Nah, di sini pesan dari purification ini terkait dengan perubahan, dimana terkadang adanya perubahan-perubahan yang menurut kita nih, aduh ini perubahan buruk nih, yang menurut kita ini kok nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Padahal sebenarnya di balik itu ada hikmah, dimana kita sedang dibersihkan atau dipurifikasi ya. Jadi kayak ya kalian pasti pernah mendengar ya kutipan atau quotes gitu ya, bahwa ketika kita sedang dalam masalah ya, entah itu mungkin terkait dengan kesehatan ya, sakit misal, atau ya masalah kehidupan, itu sebagai jalan untuk peluruh dosa-dosa kita. Nah, ini yang namanya kita dimurnikan, dipurifikasi. Tapi terkadang kita nih berburuk sangka ya, kayak ketika banyak musibah, masalah, ujian, berasa kayak Tuhan ini nggak sayang sama kita, padahal itu bentuk sayangnya Tuhan gitu ya kepada makhluknya, dengan cara dimurnikan kembali supaya kita tuh ingat untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, supaya kita ingat kepada Sang Pencipta, supaya kita ingat untuk tidak menyakiti orang lain, tidak memanfaatkan, mengecewakan ya, intinya sih untuk tidak melakukan atau mengulang kesalahan yang sama gitu ya, atau ya melakukan hal-hal yang buruk lah ya, atau negatif. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk energi hari ini.
energi hari ini. Oke, ada The Moon ya. The Moon ini energi zodiak Pisces, jadi kamu mungkin berzodiak Pisces atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Pisces ya, entah ini dalam percintaan, pertemanan, keluarga atau kekerabatan, pekerjaan atau bisnis. Nah, intuisimu semakin kuat ya, sehingga kamu bisa merasakan energi di sekitar kamu. Jika sesuatu hal itu memang negatif atau tidak kurang baik gitu ya, kamu akan peka mendapatkan petunjuk atau pesan-pesan tersebut ya, sehingga kamu bisa terhindar. Kalau kamu mau ikuti intuisimu ya, sehingga kamu bisa terhindar dari hal-hal yang mungkin saja merugikan kamu ya, atau terhindar dari dimanipulasi orang lain. Nah, kartu dari The Moon ini juga menggambarkan mungkin beberapa dari kalian terkait dengan di sini adanya pesan tentang perubahan ya, mungkin hal-hal yang ternyata tidak kalian inginkan membuat kamu sempat tidak bisa menghindari perdebatan atau argumen ya, mungkin dengan pasangan, dengan teman, keluarga, atau rekan kerja, atau klien, customer yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Nah, makanya di sini ada pesan ini ya, submerge ya, atau iceberg. Jangan terlalu larut dengan perdebatan, jadi lebih memilih untuk menarik diri, mengambil waktu untuk hening dan merenungkan ya segala apa yang menjadi konflik atau perdebatan atau adu argumen tersebut ya. Karena kalau dilawan sama-sama emosional, nggak akan ketemu jalan keluarnya. Beberapa dari kalian mungkin juga akan mendapatkan firasat mimpi ya. Oke, King of Swords. Hari ini kamu akan cukup tegas ya, ketika kamu memegang prinsip, atau kayak kamu udah punya planning sendiri, kamu udah punya acara sendiri, atau kamu jadwalnya memang harus bekerja ya, kemudian ada ya mungkin temen yang coba untuk apa ya, mengajak kamu gitu ya untuk beraktivitas lain, tapi kamu akan dengan tegas menolak ketika memang kamu harus bertanggung jawab dengan rencanamu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, King of Swords. Ini juga bisa kamu berdiri dengan energi King of Swords ya, energi maskulin yang usianya udah matang, mungkin juga bisa lebih tua dari kamu. Seseorang yang penuh dengan ketegasan, disiplin, mematuhi aturan, mungkin agak dominan ya, tapi di sini fungsinya supaya kamu nggak lalai aja gitu loh. Nah, ini bisa bos kamu, orang tua laki ya, atau bahkan pasanganmu ya, atau seseorang yang lagi deket sama kamu saat ini ya. Air of Cup. Kamu berani meninggalkan hal-hal yang menurut kamu memang sudah tidak layak untuk dipertahankan, atau sangat merugikan jika tetap dijalani. Nah, ini bisa dalam percintaan, mungkin hubungan, bisa juga tentang pekerjaan atau bisnis ya, atau circle pertemanan yang menurut kamu kok toksik nih, kok makin lama bikin nggak nyaman, ya udah aku mending pergi aja dari lingkungan itu. Oke, Six of Pentacle, rezeki. Ada rezeki yang kamu terima hari ini. Ini bisa bonus kamu cair, kamu jadi mendapatkan bonus atau mendapatkan fee atau komisi, atau bisa juga mendapatkan support keuangan mungkin dari pasanganmu atau seseorang yang suka sama kamu, atau memang ya pengen sekedar membantu kamu aja. Beberapa ada yang seperti mendapatkan hadiah atau mendapatkan oleh-oleh.
Tapi bisa sebaliknya, karena kamu ada rezeki lebih, jadi kamu berbagi juga ya, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke. King of Cup. Rezeki mengalir dan kamu cukup berempati, jadi jiwamu benar-benar tersentuh ketika ada yang membutuhkan bantuan kamu. Nah, ini juga bisa kamu berdealing dengan energi King of Cup ya, energi maskulin, usianya udah matang, mungkin juga bisa lebih tua dari kamu, bisa pasanganmu, orang tua laki, atau bos kamu, mungkin sahabat bestie yang usianya mungkin lebih tua dari kamu ya. Beda dengan King of Swords. Jika King of Cup ini energinya lebih ringan, jadi seseorang yang dia ramah, dia friendly, lebih fleksibel, dia sabar, mungkin juga cenderung mengalah ya, dan memberi bantuan itu benar-benar dengan ketulusan. Nah, bukan berarti King of Swords nggak tulus, tapi seperti ada yang harus dipenuhi gitu loh. Oke, aku mau bantu kamu asalkan selesaikan pekerjaanmu. Oke, aku bantu kamu asalkan kamu berubah menjadi lebih baik misalkan ya. Tapi kalau energi King of Cup ini ya lebih ringan aja gitu loh ya. Oke, sekarang kita lihat love message ya. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Yap. Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Terkadang kita mesti melepaskan energi lama sebelum energi baru masuk ke dalam kehidupan kita. Udah, yang lama lepaskan aja dan semuanya akan baik-baik saja ya. Next, angel answer. Jadi jika saat ini ada yang sedang kamu manifestasikan, penasaran nih, pengen tahu jawabannya apa, apakah terwujud, menunggu, atau bahkan tidak ya. Kita coba minta bantuan angel. Jawaban ini bisa menjadi motivasi buat kamu, tapi bisa juga menjadi peringatan gitu ya, atau pengingat supaya kamu bisa berusaha untuk lebih baik lagi. Nah, oke, no need to worry, artinya manifestasi kamu terwujud, jangan khawatir ya, hanya masalah waktu. Oke. Nah, yang terakhir, pesan ini bisa sebagai afirmasimu hari ini ya, bisa juga menjadi inspirasimu hari ini ya, supaya vibrasi kamu naik. Oke, pesannya, your sensitivity is a gift. Kepekaanmu adalah sebuah anugerah. Kamu adalah makhluk yang peka. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi sejak kamu masih muda, kamu telah mengembangkan rasa kesadaran unik yang memungkinkan kamu merasakan apa yang orang lain rasakan, terhubung melalui emosi, dan membiarkan perasaanmu sendiri mengalir. Di setiap tempat yang kamu masuki, kamu datangi, kamu akan bisa merasakan energi orang lain yang mungkin orang lain belum tentu bisa ya. Dan selama bertahun-tahun hal ini sudah terjadi yang membedakan kamu dari orang lain. Kamu mungkin pernah mendengar orang mengatakan bahwa kamu terlalu peka, dan perasaan kewalahan yang kamu rasakan ya ketika orang lain nggak bisa merasakan tapi kamu bisa merasakan ya. Kepekaan itu adalah sebuah anugerah, jadi ya kamu harus terima itu, bangga akan itu, dan gunakan untuk kebaikan ya. Dan mungkin dengan sensitivitas kamu ini, kamu akhirnya bisa menemukan jati diri dan bakatmu. Dan pesan ini bisa meningkatkan
vibrasimu ya. Mungkin dengan kamu afirmasi, kepekaanku ini adalah sebuah anugerah ya. Jadi itu ungkapan rasa syukur. Oke. Nah, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang positif jadikan sebagai motivasi. Mungkin ada pesan yang negatif, jadikan sebagai pengingat ya, supaya bisa mengantisipasi. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.